Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sopuan dengan NPM 32191110053. Saya dari kelas reguler 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemindahan tenaga pada mesin, yaitu kita akan belajar bersama tentang yaitu manual transmisi. Mohon maaf ini tidak ada video saya karena sedang error laptop saya. Langsung saja kita bahas untuk pembelajaran hari ini, yaitu pertama adalah manual transmisi. Transmisi itu letaknya ada di tengah-tengah. Sini ada warna merah yaitu transmission. Dia terletak di antara clutch coupling dengan universal joint atau propeller shaft. Transmisi sendiri itu adalah dia menghubungkan antara coupling dengan propeller shaft. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah fungsi transmisi. Fungsi utama transmisi adalah untuk merubah momen dan merubah putaran sesuai dengan beban dan kecepatan kendaraan. Momen yang besar diperlukan saat beban mesin besar. Misalnya kita sedang mengendarai mobil dalam keadaan tanjakan atau sedang dalam keadaan mengangkut barang yang lebih berat. Pada saat kecepatan tinggi, momen yang besar tidak diperlukan. Jadi momen itu diperlukan ketika kita sedang dari posisi diam ke posisi berubah. Kita next. Transmisi memungkinkan atau fungsi dari transmisi itu sendiri. Yang pertama adalah merubah momen yang awalnya adalah dia itu berat, momen yang diperlukan adalah 1 kg, akhirnya dengan menggunakan transmisi menjadi setengah kilogram, bahkan bisa lebih. Yang kedua adalah merubah kecepatan kendaraan. Awalnya kendaraan itu bergerak sangat lambat, kemudian dengan adanya transmisi maka dia dapat bergerak lebih cepat sesuai dengan keinginan kita dalam berkendara. Yang ketiga yaitu memungkinkan kendaraan bergerak mundur, yaitu menggunakan gigi reserve atau gigi mundur. Yang keempat memungkinkan kendaraan diam saat mesin hidup atau posisi netral. Jika tidak ada netral, mungkin mobil itu akan berjalan terus ya. Kita next saja. Prinsip dari transmisi manual. Di situ ada sebuah gambar. Yang pertama ada seseorang mendorong mobil mobil itu dalam keadaan posisi tanjakan, kemudian dia didorong. Yang kedua ada seseorang mobil dalam posisi tanjakan juga, tapi dia menggunakan papan atau sejenis tuas. Prinsipnya yaitu terlihat pada gambar pertama, seseorang mendorong mobil di tanjakan secara langsung. Sementara pada gambar kedua ini adalah menggunakan tongkat atau pengungkit. Yang dibutuhkan untuk mendorong mobil di mana gambar pertama lebih berat, ini akan lebih berat daripada gambar yang kedua. Gambar kedua dia menggunakan pengungkit lebih ringan karena menggunakan transfer
momen. Menggunakan transfer momen melalui tongkat. Semakin panjang tongkat atau lengan tadi, maka akan semakin ringan untuk gaya tenaga yang diperlukan. Konsep dari inilah yang digunakan pada transmisi manual, sehingga transmisi kendaraan juga disebut dengan gearbox atau kotak gigi. Kita lanjut. Komponen dan fungsi dari transmisi. Yang pertama ada transmisi input shaft atau input batang input. Kegunaannya adalah sebagai poros yang dioperasikan dengan kopling yang memutar gigi di dalam gearbox. Yang kedua ada transmisi gear. Dia kegunaannya atau fungsinya yaitu untuk merubah output gaya transmisi yang meninggalkan transmisi. Yang ketiga ada juga sinkronisir atau gigi penyesuai, komponen yang memungkinkan pemindah gigi pada mesin bekerja atau hidup. Yang keempat ada shearfork, garpu pemindah untuk memindahkan gigi atau sinkronisir. Yang kelima ada steering link atau tuas penghubung, menghubungkan tuas persneling dengan shearfork. Yang keenam ada gear shift lever, tuas yang memungkinkan sopir memindah gigi transmisi. Yang ketujuh ada transmisi cas atau bak transmisi, yaitu kegunaannya sebagai dudukan bearing transmisi dan poros-poros beserta sebagai wadah oli atau minyak transmisi. Yang ke-8 ada output shaft atau poros output. Kegunaannya yaitu poros yang mentransfer torsi dari transmisi menuju ke gigi terakhir atau propeller. Yang ke-9 yaitu bearing atau bantaran, atau kita sebut yang namanya laker. Dia adalah kegunaannya untuk mengurangi gesekan antara permukaan benda yang memutar di dalam sistem transmisi. Yang ke-10 yaitu extension housing atau pemanjangan bak, melingkupi poros output transmisi dan menahan seal oli belakang, juga menyokong poros output. Kita next. Selanjutnya adalah komponen dari sinkronisir atau yang tadi yang poin nomor 3 ini ya, sinkronisir atau gigi penyesuai. Itu ada beberapa komponen, ada 6 komponen. Yang pertama adalah sinkronisir ring. Dia berbentuk cincin atau cincin blocker, terbuat dari kuningan dan dipasang pada bagian kerucut dari gigi. Sempit dialur dibuat di bagian dalam cincin sinkronisasi guna memberikan tindakan kopling yang diperlukan dari gigi. 3 slot sama spasi pada permukaan luar sebagai tempat sinkronisir case. Selanjutnya yang nomor 2 ada hub slip. Hub slip memiliki alur gigi internal yang berhubungan dengan clat hub. Yang nomor 3 ada clat hub. Clat hub terpasang pada komponen poros output dan ditahan oleh snap ring. Yang keempat ada speed gear atau gigi percepatan, gigi rasio. Gigi ini tingkat dipasang pada poros output. Sebuah bantalan roll jarum dipasang antara gigi kecepatan dan poros output yang memungkinkan roda gigi memutar bebas pada porosnya. Yang keenam ada sinkronisir key atau pengunci.
dia memiliki 3 buah kunci sinkronisasi yang dipasang pada slot clutch hub. Ada juga key spring atau batang pengunci juga. Dia memiliki 2 pegas dipasang di setiap sisi clutch hub untuk memegang synchronizers kayak ini. Next, ini adalah contoh dari gambar komponen dari synchronizers atau penyala arah tadi. Yang pertama ini ada speed gear ditandai dengan warna kuning, orange ya, bukan kuning. Yang kedua ada synchronizer ring, dia berwarna kuning. Ada hub slip dia berwarna merah biru muda ini. Selanjutnya ada spring key yang ini. Ada synchronizer key yang warna merah ini. Ada clutch hub warna hijau. Dan itulah komponen dari synchronizer. Kita lanjut. Macam-macam transmisi manual. Yang pertama ada tipe sliding mesh. Tipe sliding mesh ini adalah paling banyak digunakan pada kendaraan bermotor. Biasanya motor, terutama motor gigian itu, bukan yang otomatis ya, tapi yang gigian itu adalah dia menggunakan tipe sliding mesh. Yang kedua ada tipe constant mesh. Pada model ini roda gigi yang berkaitan harus dapat bergerak pada putaran yang sama. Jika tidak, gigi-gigi akan berbunyi dan tidak berkaitan dengan mudah. Selanjutnya ada tipe synchromesh. Synchromesh ini banyak digunakan oleh pada mobil-mobil sekarang ini, terutama mobil yang menggunakan transmisi manual. Pada tipe synchromesh ini dia memiliki banyak keuntungan. Yang pertama, memungkinkan pemindahan gigi dengan lembut dan cepat tanpa menimbulkan bahaya pada gigi-gigi. Yang kedua, tidak memerlukan pelayanan dengan kopling ganda atau double plating. Saya lanjut. Cara kerja dari transmisi synchromesh tahap 1. Yang synchromesh saja. Yang di sini ada yang pertama, apabila tuas pengatur didorong menurut arah panah, clutch hub dan shifting key agar berkaitan pada bagian yang menonjol di bagian tengahnya. Di sini. Dengan demikian tenaga akan berpindah ke shifting key. Kemudian shifting key akan mendorong synchronizer ring pada gigi-gigi tirus, yang mana gigi-gigi ini mulai cepat berputarnya dalam waktu yang bersamaan. Synchronizer ring akan ditarik oleh gigi. Dengan demikian clutch hub dan synchronizer ring akan saling berhadapan dan bagian-bagian yang menonjol keluar dari jajaran. Ini adalah yang tahap pertama. Yang kedua adalah tahap yang kedua, apabila shift lever didorong sedikit keras, sini clutch digeserkan lebih lanjut, maka clutch tidak akan berkaitan dengan shifting key. Synchronizer ring selanjutnya akan diseret dan mengakibatkan clutch hub dan synchronizer ring saling mendorong dengan kuat.
selama tenaga dipindahkan, putaran gigi ketiga akan bertambah, sehingga akhirnya kladhab dan gigi ketiga berada pada kecepatan yang sama. Itulah prinsip dari yang tahap kedua. Sedangkan tahap ketiga, apabila tuas pengatur dorong lebih lanjut dan apabila kladhab disinkronisasikan dengan gigi 3, sinkronisering menjadi bebas dalam putarannya. Dengan demikian, kladhab telah berkaitan dengan gigi ketiga. Yang tadi kita sudah mempelajari cara kerja dari synchronizing ring itu tadi. Selanjutnya kita mempelajari yaitu cara kerja dari pemindahan tenaga transmisi manual. Di sini ada sebuah gambar. Ini dari mulai input shaft. Kemudian input shaft dia akan tenaga itu menuju dari input shaft menuju ke drive gear yang ini. Kemudian drive gear menuju ke counter gear menuju lagi ke counter gear shaft yang ini. Counter gear shaft akan menuju lagi ke gigi ke satu yang paling besar ini, gigi satu. Gigi satu akan menuju ke diteruskan ke kladhab atau kladhab sleeve. Selanjutnya dari kladhab sleeve menuju lagi ke kladhab dan baru keluar menuju output shaft. Sedangkan untuk cara kerja pemindahan tenaga transmisi manual pada posisi yang gigi kedua ya. Jika gigi kedua yaitu mulai dari input shaft, kemudian menuju main gear, kemudian ke counter gear, kemudian menuju ke counter gear shaft yang ini. Pasangannya ibarat counter gear shaft ini adalah pasangan dari dua gigi kedua tadi ini. Yang selanjutnya ada menuju kladhab hub sleeve ya. Yang selanjutnya menuju kladhab, kemudian menuju lagi ke output shaft. Begitu juga dengan posisi gigi yang nomor 3 ini. Dia mulai dari input shaft, kemudian menuju main drive gear, menuju lagi ke counter gear shaft, gigi nomor 3 langsung hub sleeve, langsung menuju lagi dalamnya hub kladhab, kemudian keluar menuju output shaft. Posisi gigi nomor 4 ini kalau posisi gigi nomor 4 dimulai dari input shaft menuju ke main drive gear yang nomor 4. Dia posisi gigi nomor 4 tidak menggunakan counter gear. Jadi dia langsung menuju ke main drive gear nomor 4, kemudian hub sleeve dan kladhab, kemudian menuju output shaft. Selanjutnya posisi gigi kelima yaitu input shaft, kemudian main drive gear, counter gear shaft, menuju lagi ke gear nomor 5. Selanjutnya menuju lagi ke hub sleeve, kladhab dan keluar melalui output. Yang ke-6 ini adalah posisi gigi ke reserve. Reserve itu adalah mundur ya kalau bahasa Indonesianya. Dia mulai dari input shaft, kemudian menuju ke main drive gear, menuju lagi ke counter gear,
counter gear menuju lagi ke counter gear shaft. Selanjutnya dia menuju lagi ke reserve idle gear. Idle itu adalah gigi reserve idle gear itu adalah gigi pembalik. Jadi dia membalikan putaran yang mau yang seharusnya putarannya yaitu ke kanan, kemudian ke kiri dan menjadi ke kiri lagi. Selanjutnya setelah idle gear dia akan menuju lagi ke reserve gear atau gigi mundur. Setelah gigi mundur dia menuju ke output shaft. Kita next. Dalam transmisi ada beberapa mekanisme untuk mencegah gigi loncat atau nama komponennya shift detent mechanism. Pada poros-poros pemindah atau shift rock shaft biasanya terletak pada itu. Yang kedua terletak pada shift rock shaft mempunyai 3 alur di mana detent ball akan ditekan oleh spring bila transmisi diposisikan masuk gigi. Yang ketiga shift detent mechanism yang berfungsi untuk mencegah gigi kembali ke netral dan untuk meyakinkan pengemudi bahwa roda gigi telah berkaitan sepenuhnya. Selanjutnya ada transfer. Error ini, mohon maaf ini error. Kita next saja. Next. Selanjutnya langsung saja kita skip ya. Gear ratio. Cara kita untuk menghitung rasio pada gear transmisi manual. Yang pertama contoh perhitungan gear ratio pada transmisi. Jika jumlah gigi yang A itu adalah 23, sedangkan yang B itu adalah 42, dan C sama dengan 14, D sama dengan 41, E sama dengan 29. Maka pada saat masuk gigi 1 yang berhubungan dengan gigi A menggerakkan B dan gigi C menggerakkan D, maka perhitungan gear rasionya yaitu B dibagi A dikalikan D dibagi C, hasilnya 42 dibagi 23 dikali 43 dibagi 14, jadi hasilnya yaitu 5,608. Jadi kesimpulannya itu adalah jika output berputar 1 kali maka input akan berputar 5,608 kali. Jadi input berputar 5 kali baru output berputar 1 kali. Ini akan menghasilkan sebuah putaran lambat, tapi momen atau gaya yang diberikan itu sangat besar. Selanjutnya ada pemindahan langsung. Ya, ini adalah tuas pemindah yang pertama ada, yang kedua ada
lengan atau batang pendorong. Selanjutnya ada tuas garbu gigi mundur, ada bola pembatas atau deten ball, ada bekasnya juga, ada tuas gigi 34 garbu, ada juga garbu pemindah. Mekanisme pencegah gigi loncat atau shift deaden mekanisme. Ini adalah sebuah gambarnya. Ada notch deaden ball atau gotri ya. Ini ada spring atau pere. Di sini ada juga si frog shaft. Si frog shaft mempunyai 3 alur, di mana deaden ball akan ditekan oleh spring apabila transmisi diposisikan masuk gigi. Shift deaden mekanisme berfungsi untuk mencegah gigi kembali ke netral dan untuk meyakinkan pengemudi bahwa roda gigi telah berkaitan sepenuhnya. Ada juga double mechanism prevention mechanism. Mekanisme pencegah hubungan ganda dari transmisi adalah tipe interlock ball dan pin yang terdiri dari sebuah interlock pin dan 4 buah interlock ball. Ini dia menggunakan gotri 4 ya, jadi saat masuk gigi maka salah satu shifter root akan bergerak dan menyebabkan interlock ball dan pin mengunci dua shifter root lainnya. Jadi ketika ini ada gambar sifrog, dia batang sifrognya ini ditekan atau dia sedang memasukkan gigi, maka batang sifrog ini akan menuju ke salah satu arah ke atas atau ke bawah. Ini adalah yang ke bawah. Jadi gotri-gotri ini tadi akan menekankan ke bagian samping-samping pada lengan dari sifrog yang lainnya. Dan akhirnya dia akan mengunci dari lengan yang satunya, yang nomor ibarat ini nomor 1 dia menekan, yang nomor 2 dia tidak akan bekerja karena dia sudah diganjal tadi. Yang nomor 3 pun sudah diganjal. Selanjutnya gejala-gejala pada transmisi. Yang pertama adalah gigi loncat dari hubungan. Penyebabnya ada beberapa trouble ya. Pertama ada silvok aus, bisa juga perawatan memberi pelumas, bongkar atau ganti. Ada silvok atau synchronizer slit aus. Jika slit periksa pelumas dan ganti. Lokasi spring lemah atau main shaft aus. Jika main shaft aus periksa minyak pelumas dan ganti. Selanjutnya ada bearing primary shaft, periksa minyak pelumas atau ganti, atau sirklip terlepas. Yang kedua gigi sulit masuk, biasanya penyebabnya kopling tidak beres. Jika kopling tidak beres, perbarui kopling atau setel kebebasan pedal kopling. Selanjutnya konis synchromess aus atau juga synchromess splint aus, mekanik pemindah aus. Bila semuanya itu kalau aus itu silahkan dibongkar dan diganti yang lebih baru. Yang ketiga gejala-gejala dalam transmisi yaitu suara berisik yang tidak normal. Jumlah pelumas kurang, biasanya periksa minyak pelumas dan ganti jika
Kalau ganti ini jika sesuai atau warna dari minyak pelumasnya sudah lama. End play atau counter shaft gear, end play reserve gear, idle gear, end play pinion shaft, kausan roda gigi transmisi. Itu adalah dari gejala-gejala yang sering terjadi pada transmisi dan cara untuk mengatasinya. Cukup sekian penjelasan saya tentang transmisi. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak sesuai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.